Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Rambe dari Prodi Pendidikan Sejarah di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Hindia Belanda dan daerah jajahannya. Di sini ada yang dinamakan Pemerintahan Republik Batak. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di negeri Belanda, yaitu munculnya kelompok yang menamai kelompoknya Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Republik Batak adalah pemerintahan baru Belanda sebagai bagian dari Prancis. Kelompok ini terpengaruh semboyan revolusi Prancis, Liberit atau kemerdekaan, Egalit atau persamaan, Frentelit atau persaudaraan. Pada tahun 1795 Belanda diserang Prancis. Raja William melarikan diri ke Inggris. Oleh pemerintah Inggris, Raja William ditempatkan di kota Kew. Raja mengeluarkan perintah surat Kew yang berisi agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Herman William Denles pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Bidang pertahanan dan keamanan memenuhi tugas pemerintahan Jawa dari serangan Inggris. Daedalus melakukan langkah-langkah. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan ujung Kulon. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi, karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daedalus tidak membawa pasukan. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1,100 km. Bidang pemerintahan, Daedalus juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Bidang sosial ekonomi, Daedalus juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Pemerintahan Johnson tahun 1811. Pada bulan Mei 1811, Daedalus dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh John Willem Johnson. Johnson dikenal sebagai politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya, Johnson menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806. 4 Agustus 1811 Inggris menyerang Batavia. Tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Penyerangan Johnson secara resmi ke Inggris ditandai adanya kapitulasi Tuntang 18 September 1811. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di India. Gubernur Jenderal Lord minta secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris
berkedudukan di Batavia sebagai penguasa di Hindia Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Kebijakan dalam bidang pemerintahan untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan, hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekitarnya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasa Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Tindakan dalam bidang ekonomi. Raffles telah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah. Yang kedua, penghapusan pajak dan penyerangan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat, penghapusan sistem monopoli. Yang kelima, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahan di Hindia. Salah satu ini konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahannya di Hindia kepada Belanda. Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem yang terdiri atas 3 orang, yakni Cornelis sebagai ketua, Arnold sebagai anggota, dan Alexander sebagai anggota. Sistem tanam paksa. Pemerintahan Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Ketentuan tanam paksa. Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830, Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa. Mungkin sampai sini yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya duluan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.